Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang sejatinya nilai-nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu kala. Zaman kerajaan di Indonesia mencapai puncaknya pada masa Kerajaan Sriwijaya yang kemudian digantikan oleh Majapahit pada pertengahan abad ke-14 di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Saat itu, masyarakatnya telah menganut berbagai nilai, seperti nilai kebajikan, kedamaian, keharmonisan, saling menghormati serta keadilan sosial, di mana nilai-nilai tersebut adalah cerminan dari seluruh sila Pancasila. Setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-16, mulai muncul berbagai kerajaan kecil, sehingga terbukalah peluang masuknya imperialisme dan kolonialisme Barat. Berbagai kebijakan kolonial Barat direspon oleh rakyat Indonesia dengan berbagai perlawanan. Dorongan akan cinta tanah air memunculkan semangat untuk melawan kolonialisme Barat. Namun, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan menyebabkan perlawanan bangsa Indonesia gagal. Dari perjuangan itulah, mulai muncul semangat nasionalisme, persatuan, dan keadilan sosial, yang mendorong terbentuknya Budi Utomo tahun 1908, sebagai organisasi pertama yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pendidikan, pengajaran, dan pergerakan nasional sebagai cita-cita politik, maka lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tekad persatuan, menjaga bahasa Indonesia, dan perjuang kemerdekaan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Setelah Belanda jatuh karena serangan Nazi Jerman, Jepang masuk ke Indonesia dengan menghadirkan propaganda, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Namun, semakin terdesaknya Jepang dalam melawan sekutu Barat, menyebabkan Jepang mencari dukungan dari rakyat Indonesia dengan dalih menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Berlatar belakang dari nilai-nilai lokal di Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, keragaman budaya, adat istiadat, suku, agama, serta semangat persatuan dan perjuangan melawan para penjajah, maka lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yang hingga saat ini diperingati menjadi hari lahirnya Pancasila, yang telah melalui sidang BPUPKI. 3 tokoh yang menyampaikan usulan pada sidang BPUPKI pertama adalah Mr. Muhyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yang mana dapat ditemukan dalam buku Suta-Somak karya Empu Tantular. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea pada Piagam Jakarta yang sebelumnya telah disusun oleh Panitia 9. Dalam rancangan inilah, untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia, di mana akan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar 45. Jepang menyerah pada Amerika dan sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang secara licik mempropaganda kepada dunia luar bahwa proklamasi Republik Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, sehingga berlakunya sistem demokrasi liberal, yang mana demokrasi ini merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD tahun 1945 serta secara ideologis terhadap Pancasila. Selain itu, terdapat sejumlah tokoh yang menginterpretasi ulang Pancasila
tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila sebagai kompromi politik berargumen dengan fakta-fakta yang muncul selama sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu, Pancasila merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam. Pemilu tahun 1955 tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun hankam, yang disebabkan oleh silih bergantinya kabinet dan sistem liberal yang berdasarkan UIDS tahun 1950, yang mengakibatkan kabinet jatuh bangun, sehingga pemerintahan tidak stabil. Konstituante yang bertugas membentuk Undang-Undang Dasar Tetap Indonesia ternyata gagal, walaupun telah bersidang selama 2,5 tahun. Atas dasar hal-hal tersebut, maka Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli tahun 1959 yang isinya pembubaran konstituante, UUD tahun 1945 kembali berlaku, dan pembentukan MPRS. Ideologi Pancasila yang saat itu dirancang oleh PKI, diganti dengan ideologi Manipul Usdek serta konsep Nasakom. Peristiwa demi peristiwa yang dicoba komunis untuk menggantikan ideologi Pancasila terus terjadi. Hingga puncak peristiwanya adalah pemberontakan G30 SPKI yang bertujuan untuk merebut kekuasaan yang sah. Atas dasar peristiwa tersebut, maka 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Setelah Insinyur Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai presiden, pada tanggal 22 Maret tahun 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 tentang P4 yang merupakan pegangan hidup dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Agustus tahun 1982, pemerintahan Orde Baru menjalankan asas tunggal, di mana setiap parpol harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dan pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat semakin santer mengkritik praktek pemerintahan Orde Baru yang tidak transparan, otoriter, dan korup. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral, etika dan pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik Pancasila yang ditandai hancurnya ekonomi nasional negara Indonesia. Sehingga memunculkan berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya tidak ada dampak negatif, tapi semakin hari semakin terasa, hingga akhirnya mulai terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melunaknya sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ditandai dengan mulai lunturnya keluhuran budaya bangsa Indonesia, rusaknya moral generasi muda di bidang ekonomi, terjadi ketimpangan di berbagai sektor, seperti terjadi disorientasi politik kebangsaan, sehingga seluruh aktivitas politik hanya tertuju pada kepentingan kelompok atau golongan. Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Seruan Asyumardi Asa direspon sejumlah kalangan. Wacana tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas, usai Sekretariat Wapres Republik Indonesia tahun 2008 hingga 2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. MPR melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 2009 Dirjen Diktin juga membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.